teman-teman. Jadi baik, kami mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, terkhususnya semester 3, pada saat ini akan memaparkan video presentasi kami. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya. Saya Delviana Kikseran, NPM 22210032. Saya Femilia Seran, NPM 22210015. Saya Francisca Raniati Pasi, NPM 22210050. Saya Anita Bani, NPM 22210026. Saya Jenny Trianti Heli, NPM 22210043. Saya Yanuris Nahak, NPM 22210024. Saya Octavianus Uspopo, NPM 22210022. Dan saya Edmundo Gebigel Frederick Meo, NPM 22210019. Oke, baik teman-teman, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, silahkan teman-teman simak video presentasi kami. Oke, baik, kali ini saya akan membawakan materi pertama tentang perkembangan teori organisasi menurut Nicholas Henry. Administrasi negara sendiri merupakan suatu kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan, sehingga administrasi negara beserta paradigmanya perlu untuk diketahui. Paradigma administrasi negara ini perlu diketahui karena memiliki alasan tersendiri, yaitu orang yang harus mengetahui tempat bidang organisasi tersebut berada untuk memahami statusnya yang sekarang. Yang berikut, administrasi negara itu merupakan suatu yang unik, yang dimana mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dengan ilmu politik atau ibu ilmu administrasi negara dalam masalah perkembangan segi-segi tertentu, teori organisasi, dan teknik manajemen. Yang berikut, secara luas, Woodrow Wilson meletakkan landasan bagi permulaan studi administrasi negara. Wilson sendiri telah menempatkan tesis yang jelas dalam artikelnya yang berjudul The Study of Administration, yang dimana berpengaruh kuat dan sulit dihapus, sehingga kemudian para ahli ilmu politik menciptakan paradigma-paradigma yang mendekati apa yang ditemukan oleh Wilson. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian. Jadi baik, di sini saya akan membawakan materi yang kedua. Menurut Nicholas Henry pada tahun 1975, dalam kaitannya terkait ilmu administrasi, membagi tahap-tahap berkembangnya ilmu administrasi menjadi beberapa paradigma. Paradigma yang pertama yaitu paradigma dikotomi politik atau administrasi tahun 1900 sampai 1926. Pada abad ke-19, para ahli seperti Frank Goodnow dalam bukunya Politics and Administration tahun 1900, kemudian ada Leonard D. White itu dalam bukunya Introduction to the Study of Public Administration tahun 1926, dan lain-lain, itu mulai berjuang untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari induknya yaitu ilmu politik. Sebagai ilmu yang disyaratkan, itu mempunyai lokus atau tempat dan juga fokus atau spesifikasinya. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa bidang ilmu administrasi itu berbeda dengan ilmu politik. Kemudian pada waktu itu, jurusan ilmu politik di Amerika itu merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli untuk pemerintahan dan melatih keterampilan aparat-aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Frank Goodnow dalam bukunya Politics and Administration tahun 1900 itu mengemukakan bahwa fungsi pemerintah ada dua macam, yaitu politik yang harus membuat kebijakan atau policy, atau menyatakan kehendak negara, dan administrasi yang harus melaksanakan kebijakan negara tersebut. Pandangan Goodnow ini mulai membangkitkan minat para ahli administrasi untuk menumpahkan peranannya pada administrasi negara, dan mereka berhasil melahirkan suatu gerakan pelayanan publik atau Public Service Movement. Masa dari paradigma satu ini adalah administrasi itu dipisahkan dari politik atau dikotomi administrasi dan politik. Selanjutnya itu ada dari Dwight Waldo pada tahun 1955, itu di mana dia merumuskan intisari dari yang dikemukakan oleh L. D. White pada tahun 1926 dalam buku Introduction to Study of Public Administration
yaitu bahwa politik tidak seharusnya mencampuri bidang administrasi. Manajemen sendiri adalah suatu studi ilmiah administrasi negara, mampu menjadi ilmu yang bebas mengembangkan nilai yang dianutnya atau value free, dan misi atau tujuan administrasi adalah ekonomi dan efisiensi waktu. Kemudian hanya saja pada waktu ini para ahli hanya dapat menunjukkan lokus ilmu ini, yaitu di dalam birokrasi pemerintah. Sedangkan fokus ilmu ini belum dapat ditunjukkan. Namun pada waktu ini administrasi berkembang ke arah administrasi negara dan juga administrasi niaga. Jadi baik, sekian pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian. Jadi baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi negara 1927 sampai dengan 1937. Pada tahun 1927, T.W. Willoughby dalam bukunya Principles of Public Administration membawa angin baru dalam perkembangan ilmu administrasi. Ia mengemukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah yang dapat diterapkan oleh seorang administrator. Yang penting bagi administrator yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Dengan demikian, prinsip administrasi dijadikan fokus ilmu administrasi dan lokusnya tetap dalam birokrasi pemerintah. Pengembangan ini mulai kelihatan pada sistem penulisan para ahli administrasi yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi seperti Gulick dan Urwig yang mengekspresikan dalam bentuk post de corps, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Jadi baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat. Pada tahun 1940, timbul kritik-kritik terhadap mereka yang berpendapat bahwa administrasi dan politik harus dipisahkan, atau dikotomi administrasi dan politik. Kritik juga ditunjukkan kepada mereka yang mengajukan prinsip administrasi yang datangnya dari para ahli administrasi sendiri. Isi kritik itu adalah sebagai berikut. Administrasi dan politik tidak dapat dipisah-pisahkan karena teori dari administrasi negara juga merupakan teori dari ilmu politik. Umpamanya, ilmu politik mengkaji kebijakan negara, sedangkan administrasi negara juga mengkaji kebijakan negara, bahkan merumuskannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima. Prinsip-prinsip yang dikemukakan sebagai prinsip administrasi ternyata bertentangan satu sama lainnya. Umpamanya, pejabat-pejabat organisasi disusun berdasarkan tingkat pemberian kewenangan atau hierarchy of authority, supaya terjadi kesatuan perintah dalam organisasi. Sedangkan di pihak lain, organisasi dijalankan berdasarkan keahlian-keahlian tertentu. Di dalam praktik sering timbul pertentangan antara kewenangan yang diterima dari atasan dengan kewenangan yang didasarkan pada keahlian seorang. Umpamanya, seorang dokter hanya mendapat kewenangan dari atasannya untuk menyembuhkan pasien dengan cara memberikan obat saja. Tetapi menurut keahliannya, pada pasien yang tidak dapat disembuhkan dengan hanya memberikan obat saja, tetapi harus dioperasi. Dari contoh di atas, terlihatlah bagaimana kewenangan hierarki bertentangan dengan kewenangan keahlian. Dengan adanya kritik ini, maka timbullah pandangan baru terhadap perkembangan administrasi negara. Salah seorang di antaranya adalah Herbert A. Simon yang mengemukakan bahwa ada dua arah perkembangan ilmu administrasi yang serasi dan saling mendukung. Yang pertama, perkembangan yang mengarah kepada ilmu administrasi murni yang didasarkan pada psikologi sosial. Dengan psikologi sosial dapat dijelaskan dan dipahami bagaimana terjadi tingkah laku orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, perkembangan yang mengarah kepada kebijakan publik atau public policy, ilmu administrasi negara dan ilmu politik sama-sama terlibat di dalam perkembangan yang kedua ini, yaitu
dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Proses ini digambarkan sebagai input proses, output. Di dalam proses ini, bidang politik mempersiapkan bahan masukan atau input, lalu diproses oleh administrasi negara atau proses, dan akan mengeluarkan keputusan atau output, kembali ke bidang politik atau masyarakat. Umpamanya dalam masyarakat timbul tuntutan-tuntutan dari golongan politik untuk meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat. Tuntutan tersebut adalah sebagai masukan atau input yang dirumuskan dalam birokrasi pemerintah atau proses, lalu dikeluarkan kebijakan-kebijakan keputusan. Seperti pada masa lalu dikenal dengan istilah impres pasar atau impres SD sebagai outputnya. Dalam perkembangannya, sekarang dikenal dengan istilah pasar tradisional modern yang dikembangkan di daerah-daerah. Yang ketiga, dalam hubungan ini, administrasi negara dipandang sebagai tempat atau kotak hitam atau black box untuk memproses input menjadi output. Jadi, ada hubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi. Dengan demikian, beberapa ahli tidak setuju ilmu politik dipisahkan dari ilmu administrasi. Akhirnya, ilmu administrasi tetap di bawah ilmu politik. Walaupun demikian, minat para ahli administrasi semakin bertambah untuk memperkembangkan ilmu administrasi ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi ke-6, paradigma ketiga. Administrasi negara sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Kritik yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun, para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik seperti terlihat dari laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Dengan demikian, para ahli administrasi mendapatkan bahwa sudah tiba masanya ilmu administrasi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Pada pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian terhadap artikel yang ditulis antara 1960 sampai 1970 pada jumlah ilmu politik yang hanya membuat bidang politik 4%, sedangkan yang lainnya adalah mengenai bidang administrasi negara. Dengan demikian, para ahli administrasi memandang administrasi negara sebagai ilmu administrasi dari kelompok ilmu sosial. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saat membawa materi yang ketujuh, paradigma keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu dan dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu, yaitu mempunyai fokus atau objek tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Sedangkan sifat ilmu pengetahuan menurut pengertian yang moderat adalah terdiri dari proposi atau pernyataan yang dapat diuji dan menunjukkan kepada pernyataan yang ada terbuka untuk dikritik secara rasional atau masuk akal, apakah kebenaran kan memperbaiki atau menyatakan palsu. Jadi, suatu pengetahuan diakui sebagai ilmu apabila yang pertama, pengetahuan itu mempunyai objek atau sasaran yang dapat ditunjuk dengan jelas dan jelas pula batas-batasnya. Yang kedua, objek atau sasaran atau dapat dikupas dan metode-metode tertentu dan sejauh mungkin objektif. Baik, materi ini akan membawa oleh teman saya. Sekian. Baik, saya akan membawakan materi yang ke-8. Di samping itu,
Terdapat metode yang khas hanya dipakai dalam ilmu administrasi yang tidak terdapat dalam ilmu lain, yaitu metode analisis tugas pekerjaan atau job analysis, serta organisasi dan metode atau organization dan methods. Dalam banyak hal, makin lama ilmu ini makin berkembang dan makin mengarah kepada sistematisasinya. Sedangkan lokusnya dapat berada pada lembaga-lembaga yang eksis dan berada pada domain apapun. Pada tahun 1960, ilmu administrasi berkembang pula ke arah pengembangan organisasi. Sebagai fokusnya adalah pengembangan administrasi yang menekankan pada bidang psikologi sosial dan dalam demokrasi birokrasi, apakah dalam sektor publik atau swasta. Paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara tahun 1970. Yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi, administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Baik, sekian materi dari saya. Jadi baik teman-teman, sekian pemaparan video presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan nama, mohon dimaafkan. Dan juga teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!